Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian pustaka yang sudah saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah seminar matematika, yaitu yang berjudul Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 11 pada materi identitas trigonometri melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Nama saya Tuti Handayani, NIM 2017-121076, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama itu adalah pendahuluan, untuk yang kedua adalah kajian pustaka, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Telah kita ketahui bahwa berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinal. Bahkan pada orang yang merasa tidak mampu menciptakan ide baru pun sebenarnya bisa berpikir secara kreatif, asalkan dilatih secara terus-menerus. Ini menurut Ratna. Hal ini menunjukkan bahwa siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan menurut Tata Kyul Eko Siswono menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif itu adalah kemampuan peserta didik dalam memahami masalah dan menemukan penyelesaian dengan strategi atau metode yang bervariasi. Berpikir kreatif berarti seseorang itu mampu menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dengan berpikir lebih kreatif sehingga mampu membuat ide-ide yang baru. Kreativitas itu adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya itu ada pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban. Itu menurut Munandar 1999. Maka dari itu, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang mampu menghubungkan materi belajar siswa dengan berpikir kreatif siswa dan mampu membuat siswa aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Lanjut, poin yang kedua yaitu kajian pustaka. Nah, jadi kemampuan berpikir kreatif matematis indikatornya itu adalah menurut Lorentz. Yang pertama itu adalah kelancaran berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai banyak ide atau gagasan dalam berbagai kategori. Yang kedua itu keluasan berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai ide atau gagasan yang beragam. Dan yang ketiga itu adalah keaslian berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai ide atau gagasan baru untuk menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat, keterincian berkaitan dengan kemampuan untuk mampu mengembangkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah secara rinci. Untuk yang kedua itu trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri terdiri dari dua kata, yaitu trigonon, berarti segitiga, dan metron, berarti ukuran. Menurut asalnya, trigonometri itu cabang dari ilmu yang mencoba menyelidiki gerak benda-benda luar angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang dan memperkirakan posisinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa identitas trigonometri itu adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dan yang bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstanta anggota domain fungsinya. Ini menurut Sukowidodo 2015. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) itu merumuskan 3 prinsip. Ini menurut Grave Major dalam Marpuang. Untuk yang pertama adalah referensi, yang kedua terbimbing, yang ketiga keformal. Sementara Van de Heuvel van Huizen merumuskan prinsip PMRI itu adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah prinsip aktivitas. Maksudnya ini adalah aktivitas manusia siswa harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi, berpikir kreatif diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan baru. Ini menurut Ruggiero dan Evans dalam Siswono. Dalam berpikir kreatif tersebut, kedua belahan otak ini digunakan bersama-sama secara optimal. Ini menurut Pehkonen 1997.
menyatakan bahwa berpikir kreatif itu sebagai kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang berdasarkan pada intuisi dalam kesadaran. Jadi, oleh karena itu, berpikir kreatif melibatkan logika dan intuisi secara bersama-sama. Secara khusus dapat dikatakan berpikir kreatif sebagai satu kesatuan atau kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen guna menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi, Krulik dan Rudnick menyebutkan bahwa berpikir kreatif merupakan salah tingkat tertinggi seseorang dalam berpikir, yaitu dimulai dari ingatan, yang kedua berpikir dasar, yang ketiga berpikir kritis, dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Jadi, pemecahan masalah matematika, kriteria kreativitas pemecahan masalah menurut Silver 1997 diindikasikan dengan kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kefasihan dalam pemecahan masalah didasarkan pada kemampuan siswa memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan memberi jawaban yang beragam dan benar. Beberapa jawaban dikatakan beragam jika jawaban-jawaban yang diberikan siswa tampak berlainan dan mengikuti pola tertentu. Fleksibilitas ditunjukkan dengan kemampuan siswa memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa matematika dengan pendekatan PMRI karena adanya prinsip dan karakteristik PMRI yang diterapkan dalam pembelajaran identitas trigonometri, prinsip penemuan suatu konsep matematika memungkinkan siswa untuk mengalami sendiri penemuan konsep tersebut. Karakteristik pemodelan dalam pencarian masalah matematika juga kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dengan prinsip tersebut, dimungkinkan siswa melakukan aktivitas-aktivitas kreatif dalam pemecahan masalah matematika, terutama masalah matematika terbuka identitas trigonometri. Baik, sekian hasil presentasi kajian pustaka saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.